Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang manajemen risiko dalam kewirausahaan. Berikut anggota kelompok kami, saya Zafira Farais Dihar, dan ada Diana Andora, Esther Rizky Safira, Ismial Fauzia, Rifda Zahra. Next. Berikut daftar isi dari kelompok kami. Next. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Dalam melakukan suatu aktivitas usaha akan selalu dihadapi manajemen resiko oleh suatu tantangan resiko. Karena apa yang akan terjadi di masa yang akan datang tidak dapat diketahui secara pasti. Besarnya tingkat kerugian karena resiko yang dihadapi sangat bervariasi, bergantung penyebab dan efek pengaruhnya. Namun, suatu usaha untuk mengurangi atau memperkecil resiko tetap dapat dilakukan dengan melakukan sesuatu. Pengendalian resiko terhadap ketidakpastian seperti kecelakaan kerja, bencana alam, perampokan, pencurian, dan kebangkrutan. Next. Yang kedua ada rumusan masalah. Apa saja jenis resiko dalam kewirausahaan? Apa faktor-faktor penyebab munculnya resiko dalam kewirausahaan? Bagaimana cara mengidentifikasi resiko dalam kewirausahaan? Bagaimana cara mengatasi dan memperkecil resiko dalam kewirausahaan? Bagaimana prosedur menganalisa resiko kewirausahaan? Yang kedua ada tujuan. Yang pertamanya ada untuk mengetahui jenis resiko dalam kewirausahaan. Yang kedua untuk mengetahui faktor penyebab munculnya resiko dalam kewirausahaan. Yang ketiga untuk mengetahui cara mengidentifikasi resiko dalam kewirausahaan. Yang keempat ada untuk mengetahui cara mengatasi dan memperkecil resiko dalam kewirausahaan. Dan yang terakhir ada untuk mengetahui prosedur menganalisa resiko. Yang terakhir ada manfaat. Yang pertama ada menjamin pencapaian tujuan, yang kedua adalah meminimalkan kemungkinan bangkrut, yang ketiga ada meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada definisi manajemen. Menurut James A.F. Stoner bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang kedua ada definisi resiko. Resiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa resiko. Terlebih lagi dalam dunia bisnis di mana ketidakpastian beserta resikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan dengan cermat apabila menginginkan kesuksesan di masa depan. Dan yang terakhir ada definisi kewirausahaan. Menurut Suryana 2006, bahwa kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, atau ability, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dan cara memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. Baik, yang selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama ada jenis risiko dalam perusahaan. Yang pertama risiko perusahaan merupakan risiko yang timbul dan berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan atau saham-saham yang ada di perusahaan. Lalu yang kedua, risiko keuangan dan likuiditas. Risiko keuangan merupakan risiko yang berdampak pada kerugian aspek keuangan perusahaan. Risiko ini menyangkut kebijakan yang akan diambil. Likuiditas, perubahan suku bunga, dan fluktuasi nilai tukar. Risiko likuiditas dapat menjadi akibat adanya masalah dengan macetnya tagihan dari pelanggan sehingga menyebabkan permasalahan ketersediaan uang tunai atau likuiditas dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, risiko produksi. Merupakan risiko yang menyangkut personalia, teknik-teknik pembuatan, dan cara mendapatkan bahan-bahan, penggunaan mesin, dan teknik produksi. Lalu yang keempat, risiko permodalan merupakan risiko yang terjadi akibat kerugian penjualan likuiditas dan keuangan yang mengakibatkan modal usaha mengalami penurunan secara signifikan. Lalu yang kelima ada risiko pasar, merupakan risiko yang timbul dari ketidakpastian penjualan produk yang dapat dijual dengan harga tinggi untuk menghasilkan laba atas investasi perusahaan. Yang keenam ada risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang terjadi akibat penyimpangan dari hasil produksi yang diinginkan. Yang selanjutnya ada risiko operasional dan teknologi, merupakan risiko yang terjadi karena perubahan teknologi, inovasi, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi.
Lalu yang berikutnya ada risiko kepemimpinan dan manajemen, merupakan risiko yang berkaitan dengan keputusan manajerial dan ketergantungan pada kepemimpinan tertentu serta ketidakmampuan dalam perencanaan suksesi. Baik, jenis risiko selanjutnya yaitu ada risiko sumber daya manusia dan lingkungan, di mana risiko SDM merupakan risiko yang paling sering dihadapi oleh sebuah usaha, yaitu kegagalan dalam bisnis yang menyebabkan munculnya potensi kerugian. Hal ini berkaitan dengan manajemen SDM, fluktuasi karyawan, kekurangan keterampilan, dan konflik internal. Risiko lingkungan berkaitan dengan dampak lingkungan pada bisnis, baik secara fisik atau reputasional. Selanjutnya ada risiko dan kepatuhan. Karena risiko hukum dan ini merupakan risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap hukum, regulasi, dan potensi tuntutan hukum. Selanjutnya ada risiko reputasi dan kepatuhan etika. Risiko reputasi adalah risiko terkait persepsi publik terhadap perusahaan, sebuah merek, dan produk. Risiko kepatuhan etika berkaitan dengan masalah etika dan kepatuhan terhadap standar moral. Oke, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penyebab munculnya risiko dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu ada dari perubahan. Yang pertama lingkungan dan global. Perubahan lingkungan seperti bencana alam atau perubahan iklim dapat mengganggu rantai pasokan atau infrastruktur. Perubahan global seperti perang dagang atau perubahan kebijakan luar negeri juga bisa mempengaruhi ekspor impor dan stabilitas keuangan. Yang kedua yaitu sosial dan ekonomi. Perubahan tren sosial atau ekonomi dapat mempengaruhi permintaan pasar dan pola pembelian konsumen. Misalnya, perubahan gaya hidup atau perubahan ekonomi dapat mengubah preferensi konsumen. Yang ketiga yaitu persaingan. Peserta pasar bersaing untuk menarik perhatian konsumen atau klien yang sama. Persaingan bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti harga, kualitas produk atau layanan, inovasi atau strategi pemasaran. Yang keempat yaitu gaya hidup. Perubahan dalam gaya hidup dapat mempengaruhi apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Misalnya, peningkatan kesadaran atau kesehatan dan keberlanjutan dapat memicu permintaan akan produk atau layanan yang ramah lingkungan atau sehat. Yang terakhir yaitu teknologi. Perubahan dalam gaya hidup dapat mempengaruhi apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Misalnya, peningkatan kesadaran akan kesehatan dan keberlanjutan dapat memicu permintaan akan produk atau layanan yang ramah lingkungan atau sehat. Yang B yaitu kesalahan strategi dan perancangan. Yang pertama, rencana bisnis yang tidak jelas atau kurang matang. Rencana bisnis yang ambigu atau kurang terperinci bisa mengakibatkan ketidakpastian dalam arah bisnis. Hal ini dapat membuat sulitnya menetapkan tujuan jangka panjang dan jalan menuju kesuksesan. Selanjutnya itu tidak memahami pasar atau pelanggan dengan baik. Kesalahan dalam memahami pasar atau pelanggan dapat mengarah pada strategi pemasaran yang tidak efektif. Hal ini bisa berdampak pada kurangnya penetrasi pasar atau penawaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu kurangnya perencanaan keuangan yang efektif. Kesalahan dalam perencanaan keuangan seperti perkiraan pendapatan yang tidak akurat atau pengeluaran yang terlalu besar bisa mengakibatkan masalah keuangan yang serius. Ini dapat menyebabkan kekurangan dana atau bahkan kebangkrutan. Yang keempat yaitu kurangnya penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Bisnis yang tidak responsif terhadap perubahan pasar, teknologi, atau regulasi akan kesulitan bersaing. Kurangnya strategi untuk menyesuaikan bisnis dapat dengan lingkungan yang terus berubah dapat menghambat pertumbuhan dan keberlangsungan. Yang terakhir yaitu rencana eksekusi yang tidak tepat. Strategi yang bagus tanpa eksekusi yang baik tidak menjadi sia-sia. Kesalahan dalam mengimplementasikan rencana bisnis bisa menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang C yaitu keputusan yang tidak tepat menimbulkan kejadian di luar rencana. Yang pertama, dampak pada rencana bisnis. Keputusan yang tidak tepat bisa menyebabkan gangguan pada jalannya rencana bisnis yang telah disusun. Misalnya ketika keputusan yang diambil tidak sejalan dengan strategi yang telah direncanakan. Yang kedua, ketidakpastian dan risiko. Keputusan yang kurang tepat dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang tidak terduga
bisnis. Yang ketiga, penurunan kinerja bisnis. Keputusan yang salah bisa berdampak pada penurunan kinerja bisnis secara keseluruhan. Misalnya jika keputusan tersebut terkait dengan produk atau layanan. Yang keempat yaitu dampak finansial. Keputusan yang kurang tepat bisa berdampak secara langsung pada keuangan perusahaan. Misalnya melakukan investasi yang salah atau mengalokasikan dana secara tidak efisien bisa mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Yang terakhir yaitu gangguan pada operasional bisnis. Keputusan yang salah bisa menyebabkan gangguan pada operasional bisnis. Hal ini bisa terjadi jika keputusan tersebut tidak dipersiapkan dengan baik dan membutuhkan perubahan signifikan dalam cara berbisnis yang dijalankan. Oke, baik. Yang selanjutnya mengidentifikasi risiko dalam kewirausahaan. Yang pertama ada metode analisa dari pengalaman dan sejarah, yaitu ada informasi kebutuhan atau keluhan pelanggan, informasi kecacatan atau kegagalan produk, informasi track record SDM atau rekam jejak karyawan, lalu informasi data piutang pelanggan, dan pertumbuhan penjualan. Lalu yang kedua ada metode pengamatan dan survei, yaitu pengamatan dan survei untuk mengetahui tingkat kebutuhan pasar, untuk mengetahui tingkat ketidakpuasan pelanggan, untuk menciptakan produk baru, untuk mengetahui gaya hidup pelanggan, dan untuk menemukan lokasi yang cocok untuk berdirinya pabrik dan lingkungan. Yang ketiga ada metode acuan. Metode acuan ini digunakan untuk menemukan kelemahan, peluang, hambatan, kekuatan, dan ancaman dalam sebuah usaha, sehingga wirausahaan dapat mengetahui strategi yang tepat agar produk dan mutunya sesuai dengan pasar. Yang terakhir ada metode dari pakar atau pendapat ahli. Risiko dapat diidentifikasi dengan bertanya kepada para ahli tentang bagaimana kondisi usaha ke depannya, apa yang akan ditanggung bila mengambil sebuah keputusan. Hal ini dapat dilakukan untuk mengurangi kerugian yang akan terjadi. Baik, selanjutnya ada mengatasi dan memperkecil risiko dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu membuat rencana bisnis, di mana buatlah rencana bisnis yang jelas dan terperinci, identifikasi tujuan, strategi pemasaran, sumber daya yang diperlukan, dan proyeksi keuangan. Dengan perencanaan yang matang, dapat mengantisipasi risiko dan memiliki rencana cadangan jika terjadi sesuatu. Selanjutnya, membuat perencanaan manajemen risiko, di mana rencana bisnis akan lebih efektif jika disertai dengan perencanaan manajemen risiko yang komprehensif. Membuat perencanaan manajemen risiko yang tepat akan memiliki dampak signifikan terhadap penjualan. Selanjutnya yaitu pelatihan penanganan risiko usaha, di mana pelatihan mengenai cara mengatasi risiko bisnis bagi tim sumber daya manusia dapat mengurangi risiko bisnis secara keseluruhan. SDM yang terlatih dan memiliki strategi untuk menangani risiko bisnis akan lebih siap dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu memperbarui strategi manajemen risiko, di mana menyesuaikan strategi manajemen risiko seiring berjalannya waktu diperlukan untuk mengurangi risiko bisnis. Hal ini penting untuk mengikuti perkembangan industri agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu. Selanjutnya yaitu menjalankan rencana bisnis. Langkah selanjutnya adalah menjalankan bisnis sesuai rencana yang telah dibuat. Meskipun realitas bisnis seringkali berbeda dari rencana, mengikuti rencana tersebut memungkinkan evaluasi efektivitasnya dan membantu mengatasi risiko yang mungkin muncul. Selanjutnya melakukan riset pasar. Melakukan riset pasar adalah salah satu metode untuk mengurangi risiko bisnis. Pelajari pasar potensial, pesaing, kebutuhan konsumen, dan tren industri. Dengan riset pasar yang tepat, hasilnya dapat menjadi dasar untuk evaluasi, inovasi, dan peningkatan kualitas produk. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan pasar, di mana mempelajari kebutuhan pasar sangat penting untuk mengurangi risiko bisnis. Permintaan yang terus berubah dapat menjadi dasar untuk inovasi dalam memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Selanjutnya yaitu menyesuaikan modal usaha. Menyesuaikan modal usaha adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko bisnis. Dengan penyesuaian yang tepat, rencana bisnis dapat mengelola risiko seminimal mungkin. Selanjutnya adalah analisis prospek bisnis. Menganalisis prospek bisnis secara menyeluruh membutuhkan riset pasar dan pemahaman akan kebutuhan pasar. Ini adalah upaya untuk mengurangi risiko bisnis baik jangka pendek maupun panjang. Yang terakhir adalah memiliki sebuah aplikasi manajemen. Pemanfaatan teknologi atau aplikasi manajemen dapat membantu dalam mengelola risiko bisnis. Melalui aplikasi ini, kita dapat memantau aktivitas bisnis dan mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul, memudahkan pengambilan keputusan yang tepat untuk pertumbuhan bisnis. Baik, selanjutnya adalah prosedur menganalisa risiko kewirausahaan. Yang pertama adalah identifikasi risiko.
Jadi, kita mulai mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin terjadi dalam operasional bisnis, dalam hal ini dengan melakukan penilaian risiko atau risk assessment. Lalu yang kedua adalah menganalisis risiko. Pada tahap ini, proses analisis risiko bisnis dimulai. Nah, kita dapat menganalisis kemungkinan terjadinya risiko tersebut, serta dampak dan konsekuensi dari setiap risiko yang terjadi. Yang ketiga, yakni merencanakan manajemen risiko. Setelah mengidentifikasi dan menganalisis risiko, kita bisa mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Lalu yang terakhir, menerapkan rencana manajemen risiko. Kita bisa menerapkan mulai dari risiko yang berprioritas tinggi hingga rendah. Pastikan juga bahwa tim manajemen dan karyawan memahami rencana ini dan dapat melaksanakannya dengan efektif. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, manajemen risiko dalam kewirausahaan merupakan aspek kritis untuk memastikan kelangsungan bisnis di tengah kompleksitas aktivitas perusahaan dan tingginya tingkat risiko. Risiko yang melibatkan ketidakpastian dalam peristiwa di masa depan memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Jenis risiko dalam kewirausahaan melibatkan aspek keuangan, produksi, pasar, operasional, inovasi, kepemimpinan, sumber daya manusia, dan legal. Faktor-faktor penyebab risiko meliputi perubahan lingkungan global, persaingan, perubahan gaya hidup, dan perubahan teknologi. Untuk mengatasi dan memperkecil risiko, perlu adanya perencanaan bisnis yang matang, manajemen risiko yang efektif, pelatihan tim, sumber daya manusia, dan adaptasi strategi sesuai perubahan. Prosedur analisis risiko mencakup identifikasi, analisis perencanaan manajemen risiko, dan implementasi rencana dengan pemantauan keberlanjutan. Dengan demikian, manajemen risiko menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan, meningkatkan keuntungan, dan memastikan reputasi positif dalam dunia kewirausahaan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.